Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Informasi apa yang akan saya berikan? Karena kali ini saya akan mencoba untuk melihat pesan apa yang ingin dia sampaikan terhadap diri kamu dari sisi jiwanya. Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pemikiran kamu, dan semuanya saya kembalikan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat guys, pesan apa yang ingin dia sampaikan terhadap diri kamu. Apakah pesan tersebut bersifat positif atau memang pesan tersebut bersifat negatif? Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini, apakah situasinya diri dia ingin memberikan suatu pesan yang bersifat positif atau memang yang bersifat negatif terhadap energi yang kamu miliki. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi, muncul kartu yang saya pegang ini. Sebelum saya mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, terlebih dahulu saya mengarah terhadap sisi energi yang kamu miliki untuk saat ini, baik dari sisi perasaan, baik dari sisi pemikiran, baik dari sisi jiwa batin kamu. Sebenarnya diri kamu itu menginginkan suatu kebahagiaan. Sebenarnya diri kamu itu menginginkan yang namanya suatu kenyamanan. Sebenarnya diri kamu itu menginginkan suatu kestabilan. Kestabilan baik secara keuangan, kestabilan baik dari sisi pekerjaan. Kalau saya mencoba untuk flashback terhadap kehidupan di masa lalu kamu dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, seakan-akan apapun yang kamu lakukan, apapun yang sedang kamu rencanakan untuk mendapatkan suatu kebahagiaan, diri kamu tidak menerimanya.
baik terhadap energi yang berdampingan terhadap diri kamu, baik terhadap energi yang berada di circle kamu. Kamu mencoba untuk melakukan segala upaya untuk mendapatkan suatu kebahagiaan, akan tetapi responnya kamu tidak mendapatkan sesuai dengan ekspektasi kamu. Kalau saya berbicara terhadap sisi hubungan rumah tangga kamu, dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, seakan-akan diri kamu itu hanya satu yang kamu minta. Saya butuh yang namanya suatu ketenangan. Saya membutuhkan yang namanya suatu kebahagiaan di dalam hubungan ini. Ketika diri kamu membutuhkan hal tersebut, justru pasangan kamu tidak memberikan hal tersebut. Dimana ketika pasangan kamu hanya untuk memberikan diri kamu itu suatu respon pengkhianatan. Kamu menginginkan suatu ikatan yang dimana ikatan itu tidak penuh dengan kesedihan. Kamu membutuhkan suatu hubungan yang dimana hubungan itu selalu memberikan diri kamu kenyamanan. Kalau saya berbicara terhadap sisi keuangan kamu dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, seakan-akan diri kamu itu sedang berusaha atau memang keuangan kamu mengalami situasi kegagalan. Ini dia guys. Kalau saya berbicara terhadap diri kamu yang single parent, mungkin untuk saat ini ataupun di masa lalu, yang namanya suatu kebahagiaan itu hanya suatu angan-angan di dalam pemikiran kamu. Hanya suatu mimpi yang pernah kamu mimpikan tetapi tidak kamu dapatkan. Justru yang kamu dapatkan itu suatu beban, suatu tanggung jawab, suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Hari demi hari kamu hanya bisa berpikiran bagaimana caranya rasa tanggung jawab ini harus saya penuhi. Bagaimana kebutuhan ini bisa saya berikan. Ketika diri kamu berpikiran terhadap rasa tanggung jawab tersebut, kamu tidak fokus bagaimana kondisi kamu. Yang kamu pikirkan hari demi hari, detik demi detik, waktu demi waktu, cuman satu yang kamu fokuskan, beban, agar beban itu bisa hilang dari diri kamu. Kalau saya berbicara terhadap diri kamu yang menjalin suatu hubungan LDR, mungkin kemunculan kartu yang saya pegang ini, kamu pun mengharapkan suatu hubungan yang dimana hubungan itu suatu kejelasan. Nah, kalau saya mengarah terhadap pesan yang ingin dia berikan dari jiwa spiritual dia terhadap diri kamu, sebenarnya diri dia pun menginginkan diri kamu itu bahagia. Sebenarnya diri dia pun menginginkan diri kamu itu menerima suatu situasi yang stabil. Dia memang sudah pergi terhadap diri kamu, tetapi dengan kepergian yang dia jalankan, dengan kepergian yang sudah dia putuskan, di dalam hati dia yang terdalam, dia ingin melihat diri kamu itu mendapatkan suatu kebahagiaan dari orang lain. Dia mengharapkan diri kamu itu bisa mendapatkan suatu kenyamanan dari orang lain. Ada sisi penyesalan yang muncul dari perasaan dia, tetapi sisi penyesalan itu
bukan ingin kembali, tetapi ingin melihat diri kamu tidak berada di dalam situasi kesedihan. Dia menginginkan ada suatu ikatan yang sangat jelas yang diberikan orang lain terhadap diri kamu. Nah, kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu Strength. Di mana kemunculan kartu Strength ini berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Ariesnya dan mengkaitkan terhadap topik yang saya katakan tadi, dia pun berpikiran terhadap diri kamu, seseorang yang penuh dengan sisi kekuatan, di mana kekuatan yang dia pikirkan terhadap diri kamu sanggup untuk menjalankan suatu kehidupan, kamu mampu untuk memberikan suatu kestabilan. Ada suatu kekuatan yang dia lihat dari energi kamu, karena dia menyadari ketika bersama dengan diri kamu, dia hanya memperlakukan diri kamu dengan seenak-enaknya. Ketika dia bersama dengan diri kamu, dia hanya memberikan diri kamu suatu kemanipulatifan. Ketika diri dia bersama dengan diri kamu, dia hanya memberikan suatu pengkhianatan. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Leonya, mungkin masih ada kaitannya terhadap pesan yang ingin dia berikan. Diri dia sebenarnya ingin meminta maaf terhadap diri kamu. Karena ketika diri dia ingin meminta maaf terhadap diri kamu, dia menginginkan satu hal, di mana satu hal ini melihat diri kamu bisa bahagia. Tidak jauh-jauh, guys. Kedua kartu yang saya pegang ini, inilah yang ingin dia berikan terhadap diri kamu. Sudah saatnya diri kamu untuk melupakan diri dia. Kamu bisa menikmati hidup diri kamu, dia pun bisa menikmati kehidupan diri dia, tetapi penuh dengan penyesalan. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Sagittariusnya dengan kemunculan kedua kartu yang saya pegang ini, dia pun berharap ada seseorang yang datang kepada diri kamu untuk memberikan diri kamu suatu ikatan yang dimana ikatan itu benar-benar tulus dari perasaannya. Dia menginginkan seseorang untuk hadir terhadap kehidupan kamu. Nah, kita lihat kartu di bagian keduanya. Wow. Muncul kartu ini, guys. Dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini, kamu bisa melihat sendiri seseorang penuh dengan penyesalan, seseorang penuh dengan kesedihan, seseorang penuh dengan kebodohan. Dimana kalau saya menarik dari sisi penyesalan, penyesalan inilah yang membuat diri dia berharap kamu itu bisa mendapatkan suatu kebahagiaan. Karena dia tidak mau melihat diri kamu terus-menerus bersedih. Karena diri dia pun tidak mau melihat diri kamu menerima suatu pengkhianatan apabila hubungan itu masih dilanjutkan terhadap diri dia. Karena diri dia pun
tidak mau melihat diri kamu menyimpan suatu rasa di mana rasa itu penuh dengan kesakitan. Makanya daripada diri kamu menerima suatu rasa pengkhianatan ataupun rasa sakit hati, dia memilih untuk pergi terhadap pihak ketiga walaupun itu semua akibat dari perbuatan dia. Mungkin ketika diri dia menjalin suatu hubungan terhadap pihak ketiganya, dia tidak mendapatkan suatu kebahagiaan, di mana ketika diri dia tidak mendapatkan suatu kebahagiaan, muncul sisi batin yang ingin dia sampaikan terhadap diri kamu. Ada suatu komunikasi yang terkoneksi terhadap alam semesta yang saya rasakan di sini, guys. Suatu penyesalan yang mengarah terhadap sisi kebahagiaan yang harus kamu pilih. Yang harus kamu pilih daripada harus merenungi segala perbuatan yang pernah kamu terima dari diri dia. Dia menyesal, sangat-sangat menyesal di sini, guys. Kita lihat kartu selanjutnya. Wow. Muncul kartu The Eight of Swords. Penyesalan dan kebuntuan. Di mana kemunculan kartu The Eight of Swords berbicara ketika diri kamu bersama dengan diri dia, kamu tidak mendapatkan suatu kenyamanan, melainkan diri kamu mendapatkan suatu kebuntuan. Kebuntuan inilah yang selalu dia berikan terhadap diri kamu. Ketidaknyamanan inilah yang selalu dia berikan terhadap diri kamu. Dia tidak mau melihat diri kamu ini terus-menerus berada di dalam posisi ini, sehingga dia memilih terhadap pihak ketiga dia. Di sisi lain, kalau saya mengarah terhadap energi yang dia miliki, bisa saja untuk saat ini ketika diri dia ingin memberikan suatu pesan terakhir terhadap diri kamu, karena memang situasinya diri dia pun sedang bersedih dan diri dia pun sedang menerima suatu kebuntuan juga. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Sun. Kartu The Sun yang berbicara terhadap jawaban yang ingin diberikan oleh alam semesta. Kartu The Sun merupakan jawaban yang ingin diberikan oleh Sang Pencipta. Kalau saya menarik terhadap dua sisi yang saya katakan tadi, alam semesta dan Sang Pencipta, seakan-akan ada suatu pesan yang terkoneksi terhadap perasaan manusia yang pernah kamu fokuskan, di mana dia memiliki suatu keyakinan ataupun memiliki suatu kepercayaan. Kamu akan mendapatkan suatu kebahagiaan dan kamu pun akan mendapatkan suatu kestabilan dari satu energi yang benar-benar sangat menyayangi diri kamu. Sebenarnya diri dia, guys, ingin datang terhadap diri kamu dan ingin meminta maaf terhadap diri kamu, tetapi ada rasa ketakutan yang muncul yang saya lihat di sini. Dia hanya bisa melihat diri kamu dari jarak jauh, tetapi dia tidak mampu untuk mendekati kamu. Karena rasa ketakutan itu lebih besar daripada ingin mendekati kamu. Dia masih menginginkan diri dia bisa kembali terhadap kamu. Tetapi ketika diri dia ingin kembali terhadap diri kamu, justru kamu berpikiran, untuk apa? Karena ketika diri dia pun kembali terhadap diri kamu, kamu pasti berada di dalam situasi ini.
Ini ya guys. Kita lihat kartu bagian ketiganya. Muncul kartu ini. Seseorang yang hanya bisa bermimpi, seseorang yang hanya bisa berandai-andai, seseorang yang hanya bisa berhayal. Kalau saya menarik kata berhayal, mungkin dia menginginkan antara diri kamu dengan diri dia bisa menyatu kembali. Tetapi hal tersebut dia berpikiran tidak akan mungkin. Ini dia guys, dia berandai-andai dan berhayal kapan diri kamu bisa bahagia, kapan diri kamu bisa melupakan diri saya yang selama ini saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu pengkhianatan. Ini dia guys. Kita lihat kartu selanjutnya. Wow, apa yang akan terjadi? Muncul kartu The Death, kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, fokus terhadap kartu The Death. Wow, ada apa ini? Apakah diri dia ingin memberikan diri kamu suatu pesan terakhir? Karena memang dia sudah menyadari bahwasannya situasinya dia akan pergi dan akan meninggalkan. Ada suatu kabar yang sangat luar biasa nanti kamu tunggu di sini. Berarti dengan kata lain, ketika diri saya mengambil topik pesan terakhir yang ingin dia berikan, karena memang ada situasi yang benar-benar sangat mengejutkan diri kamu di sini nanti guys. Kita lihat kartu terakhirnya. Wow. Muncul kartu The Lovers, The Death dan The Lovers. Kematian dari perselingkuhan, perselingkuhan yang mengarah terhadap kematian. Dengan kata lain, hubungan yang dia jalankan untuk kedepannya akan secara otomatis berakhir di sini. Ada situasi kematian yang akan membuat hubungan itu berakhir. Saya tidak tahu kematian dari pihak mana ini. Apakah pihak ketiga ataupun pihak dari manusia yang pernah kamu fokuskan. Ini akan terjadi guys. Apakah di bulan ini atau memang di bulan depan. Kamu tunggu saja kabar ini. Ini dia guys. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan bahwasannya pesan yang ingin dia sampaikan terhadap diri kamu cuma satu. Dia hanya ingin melihat diri kamu bahagia. Dia hanya ingin melihat diri kamu bisa move on dari dia. Karena memang pesan itu, dia sudah menyadari hubungan yang dia jalani hanya memberikan diri dia suatu kematian, baik secara fisik ataupun secara pemikiran. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.